sahabat Prostem, kembali lagi dalam rangkaian Instagram Live Prostem yang biasanya kita lakukan secara rutin. Kali ini akan lebih menarik. Mungkin teman-teman Prostem nih yang sering ikutin IG Live Prostem pasti tahu banget terakhir kita membahas terkait apa. Nah, terakhir itu kita membahas terkait deteksi dini penyakit diabetes mellitus gitu ya. Jadi kita bisa tahu kita itu ada potensi untuk terkena diabetes mellitus atau tidak. Nah, untuk IG Live hari ini lebih spesial lagi karena kemarin kita sudah membahas deteksi dini. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih potensi dan juga update pengobatan diabetes mellitus dengan menggunakan stem cell yang tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik gitu ya. Nah, tanpa perlu berlama-lama mungkin aku akan bacakan terlebih dahulu nih CV narasumber kita pada hari ini. Nah, aku buka dulu ya CV-nya ya. Oke, pada sore hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Farid Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Beliau ini telah menempuh pendidikan pada tahun 2005 hingga 2007 itu di Fakultas Kedokteran FKUI Jakarta. Kemudian tahun 2010 hingga 2015 dia masuk ke spesialis internal medicine atau penyakit dalam FKUI Jakarta. Kemudian pada tahun 2019 hingga sekarang beliau melanjutkan PhD kandidat di Leiden University Netherlands. Jadi memang hari ini spesial, Dr. Farid akan menemani kita dari Belanda gitu ya, bersedia untuk menemani sahabat-sahabat Prostem semua memaparkan bagaimana potensi stem cell pada penyakit diabetes mellitus. Nah, saat ini untuk praktiknya beliau ini di internal medicine specialist di Eka Hospital Cibubur, kemudian sebagai researcher di Metabolic Cardiovascular and Aging Research Cluster IMERI FKUI, dan juga sebagai academic staff for Division of Endocrinology, Metabolism and Diabetes, Department of Internal Medicine FKUI RSCM. Untuk organisasinya tentunya beliau tergabung dalam PAPDI Jaya, Perkeni, Inata, History, dan Endocrine Society. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita undang Dr. Farid pada IG Live pada sore hari ini. Sebentar ya. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Rima. Iya, halo dokter. Makasih banyak dokter nih jauh-jauh dari Belanda mau sharing sama Sama-sama Mbak teman-teman Rima, Prostem. senang bisa bergabung di IG Live Prostem dan berjumpa dengan sahabat Prostem semua di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Iya, gimana dok? Sehat sehat-sehat. dok? Mbak Rima apa kabar? Alhamdulillah sehat juga dok. Nah ini makasih banyak ya dok ya. Dokter, untuk teman-teman dokter ini sedang menjalankan Ya, studi betul-betul. S3-nya ya dok ya di Belanda dan mau ya untuk menemani kita untuk membahas terkait perkembangan atau potensi penggunaan stem cell Iya. pada penyakit diabetes mellitus. Nah mungkin sebelum kita ke teori tentang stem cell-nya gitu ya dok, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ikut IG live kita mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu dok, diabetes mellitus itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya atau diagnosis seperti Ya, apa? terima kasih Mbak Rima. Ya, jadi sahabat Prostem untuk diabetes mellitus minggu udah pada kenal semuanya, udah pada dengar semuanya. Itu kan kalau di istilah awamnya lebih banyak kita kenal kencing manis atau diabetes. Nah, kalau misalnya diabetes selama ini dikenal yang tipe bawah 190, sebenarnya yang paling tepat adalah itu yang tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu yang diabetes yang benar-benar tergantung dengan insulin. Jadi dari awal ketahuan diabetes itu sudah harus membutuhkan insulin. Kenapa? Karena memang insulin yang di dalam tubuhnya itu tidak bisa atau tidak diproduksi dengan baik akibat dirusak oleh tubuhnya sendiri. Nah, insulin itu apa sih? Hormon yang di dalam tubuh manusia yang kalau misalnya kita makan, gulanya itu yang dari makanan dimasukkan ke dalam sel oleh si hormon insulin ini supaya gula darahnya jadi turun lagi yang di dalam darah. Nah, itu kalau yang di tipe 1 yang menghasilkan si insulin kan pankreas. Nah, ini nggak bisa menghasilkan karena berbagai penyebab. Karena si sel yang namanya sel beta yang menghasilkan insulin ini rusak. Itu yang di tipe 1. Nah, di tipe 2 itu yang kita bilang yang terkait dengan resistensi insulin. Jadi insulinnya ada, malah cenderung banyak di awal-awal, tapi kerjanya nggak maksimal. Jadi ibarat kalau misalnya kita punya pintu, terus ada lubang kuncinya. Nah, si insulin ini kunci yang ngebuka si lubang pintu tadi supaya gula darahnya tadi masuk. Nah, karena si lubang pintunya itu
ada yang problem, rusak, si insulinnya nggak bisa ngebuka. Itu namanya resistensi insulin. Nah, itu DM tipe yang DM tipe 2. Sebenarnya ada DM tipe yang lain sih, tipe lain, ada DM kehamilan, tapi nggak terlalu banyak kasusnya, dan bukan fokus yang untuk hari ini kita bahas. Iya. Nah, untuk pengobatannya gimana, Dok? Dan sekarang ini kan, ini jujur Dok, banyak sekali teman-teman prostem yang tanya terkait diabetes mellitus gitu ya, Dok. Ya, mereka itu bingung pengobatannya itu kan mereka selalu setiap hari harus minum obat dan lain-lain. Nah, obat-obatan itu tuh bisa berdampak efek Ya, samping yang buruk nggak sih, ya. Dok? Yang sudah Nah, berjalan. kalau untuk pengobatan, tadi udah saya singgung sedikit, untuk yang DM tipe 1, ya obatnya otomatis mau tidak mau pakai insulin. Nggak ada pilihan yang lain. Karena memang hormon yang dihasilkan oleh si pankreasnya tadi, namanya sel beta yang menghasilkan hormon insulin, itu jumlahnya sudah sangat menurun, bahkan sudah tidak ada. Mau nggak mau harus dapat insulin dari luar. Nah, kalau yang DM tipe 2, obatnya itu yang kita kenal selama ini, obat minum. Kalau misalnya sudah parah banget, nah DM tipe 2 ini awal-awal dia resistensi insulin masih bisa diatasi pakai obat. Jadi si obatnya ini memperbaiki yang tadi kunci yang rusak tadi itu, sehingga insulinnya bisa bekerja, atau insulinnya dibanyakin sehingga masih bisa tuh kerja di kunci-kunci yang masih bagus dengan jumlah yang makin banyak insulinnya, sehingga kerjanya masih maksimal, bisa maksimal, sehingga gula darah turun. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, semakin lama itu orang diabetes, makin nambah umur, nah fungsi dari sel beta yang menghasilkan insulin pun tadi makin lama makin turun. Jadi kita nambah umur itu makin menurun fungsi dari sel beta yang menghasilkan insulin tadi. Nah, itu makanya orang kena diabetes itu resikonya paling tinggi di umur 40-50 tahun ke atas. Makin nambah umur, resiko untuk terkena diabetes makin besar. Nah, makin lama kena diabetesnya, itu juga makin resiko untuk nanti jadi butuh insulin. Tadinya bisa pakai obat-obatan, tapi lama-lama diabetesnya progresif, sehingga akhirnya butuh insulin juga. Terutama pada pasien-pasien yang ketahuan di awal kena diabetes, tapi berobatnya nggak rutin, gula darah cenderung jelek terus, itu makin ngerusak tuh si pankreasnya tadi. Jadi makin cepat penurunan fungsi pankreasnya, makin cepat harus membutuhkan insulin. Oh gitu ya, Dok ya. Nah, udah gitu ya, Dok, kalau diabetes ini kan sebenarnya apa ya? Kan udah banyak nih orang Indonesia yang kena, dan ini tuh resikonya komplikasinya ke yang lain ya, Dok ya, kayak ginjal. Sangat amat disayangkan kalau sampai Ya, di tahap seperti nah itu ya, Dok tadi ya. ngomong komplikasi, kalau untuk komplikasi diabetes macam-macam, mulai dari komplikasi ke mata, tadi Mbak Rima juga udah bilang ke ginjal, kemudian ada juga ke pembuluh darah, misalnya kena stroke, kena serangan jantung, kemudian bisa juga efek samping ke saraf, jadi kayak kesemutan di ujung jari tangan, jari kaki. Nah, mungkin pada laki-laki bisa sampai impotensi atau disfungsi ereksi. Nah, itu semua komplikasi terkait diabetes. Nah, tadi terkait yang obat-obatan, tadi Mbak Rima juga sempat nanya, nah nggak usah khawatir, yang namanya obat-obatan diabetes itu diminum jangka panjang tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tidak akan merusak ginjalnya atau segala macam, tidak ada efek samping terkait organ-organ. Makanya nggak usah takut sebenarnya untuk minum obat jangka panjang. Bahkan ada kasus-kasus tertentu harus umur hidup, karena kalau misalnya obatnya, misalnya gula darah bagus, obatnya di stop, ya ya naik lagi nanti gula darahnya. Nah, gula darah yang tinggi terus ini yang bikin tadi komplikasi macam-macam itu. Iya. Ya berarti harus tetap mengontrol kadar gula darahnya juga ya, Dok ya, dengan baik lifestyle maupun obat-obatan tersebut gitu ya, Dok ya. Nah, ini Dok, ini yang dinanti-nanti sama teman-teman. Kan katanya ada nih potensi stem cell pada pengobatan diabetes mellitus. Nah, teman-teman, kebetulan Dr. Farid ini merupakan salah satu tim dari timnya Prof. Pradana di RSCM FKUI yang mengerjakan penelitian menggunakan stem cell pada diabetes mellitus. Nah, mungkin boleh diceritakan, Dok, pengalaman dokter seperti apa menghadapi atau apa yang melakukan. Ya, terima kasih Mbak Rima. Ya, betul. Jadi kalau selama ini kita di RSM, dan sekarang juga masih berlangsung sebenarnya penelitiannya, kita sudah dari tahun berapa ya? Sudah dari tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat,
kita udah melakukan penelitian terkait stem cell ini. Kemarin kita baru merekrut memang 5 pasien. Kenapa baru 5 dari 2017? Karena memang satu, biayanya mahal sekali. Yang kedua, memang pasiennya juga diobservasi selama 1 tahun. Tapi itu nanti kita kembali ke penelitian nanti agak di akhir-akhir mungkin. Nah, saya mau membahas terkait sedikit tentang stem cell-nya itu sendiri. Mungkin selama ini nanya, apa sih stem cell itu? Nah, itu yang perlu kita tahu dulu. Nah, stem cell ini kan yang namanya stem cell, kalau di bahasa Indonesia stem sel punca. Nah, stem cell itu atau sel punca ini, sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, tidak hanya manusia aja, sebenarnya hampir semua tubuh makhluk hidup itu mempunyai stem cell. Nah, kalau di manusia, itu stem cell-nya banyak sumbernya. Bisa dari sumsum tulang, bisa dari jaringan lemak, bahkan bisa dari ari-arinya bayi atau tali pusatnya bayi. Nah, itu kenapa disebut stem cell? Nah, stem cell itu punya karakteristik 2 yang utama. Dia sifatnya kekal atau abadi. Dia kalau sel itu sifatnya membelah. Kalau misalnya dari yang 1 jadi 2, 2 jadi 4. Nah, ketika dia membelah, dia bisa berubah menjadi stem cell lagi. Nah, bisa juga dia berubah menjadi sel organ yang lain. Itu sifatnya stem cell. Beda dengan sel kulit kita. Kalau misalnya kita udah punya sel kulit, nah kalau dia mati, mati. Kalau stem cell ini, enggak. Itu. Nah, potensi stem cell itu banyak banget. Mulai banyak sekali digunakan di bidang kedokteran untuk pengobatan. Dulu awal-awal lebih banyak digunakan untuk pasien-pasien yang leukemi. Jadi untuk transplantasi stem cell, sehingga stem cell yang ada di dalam sumsum tulang tadi menggantikan sel-sel kanker darah. Nah, itu awal-awal sebenarnya. Cuman makin ke sini, makin banyak diketahui, ternyata ada banyak manfaat-manfaat yang lain. Salah satunya untuk diabetes. Gitu, Mbak Rima. Ya, nah dok, ngomongin stem cell kan ini memang luar biasa dok potensinya ya dok. Dan sudah mulai banyak dilakukan penelitian terkait penggunaan stem cell pada beberapa jenis penyakit. Tapi itu sekarang dok semakin istilahnya semakin terkenalnya potensi terapi stem cell, semakin banyak nih dok produk-produk yang mengatasnamakan stem cell gitu dok. Jadi misalnya ibuku dapat info ada kapsul nih katanya kapsul stem cell gitu, ini bener apa enggak ya? Gitu bisa diminum setiap hari gitu dengan harganya jutaan rupiah gitu. Bagus, Boleh, bagus, bagus Mbak Rima. Itu dok. saya juga pengen mengangkat tentang itu tuh. Jadi kalau yang namanya stem cell itu nggak semudah itu yang namanya dapat stem cell, bukan kayak yang beli kapsulan di luar, bubuk yang mungkin saya nggak tahu merek apa, tapi dulu saya pernah dengar apel stem cell. Nah, bentuknya saset atau bubuk terus dicairin tinggal diminum. Nah, udah gitu harganya mahal pula. Bisa sampai 1 jutaan ya satu paketnya itu, bahkan puluhan juta. Nah, itu bukan stem cell. Itu cuma ngaku-ngaku aja. Kalau namanya stem cell itu nggak bisa dilihat barangnya. Dia dalam bentuk cairan. Nanti biasanya disuntikkan, bisa macam-macam. Mau masuk ke dalam pembuluh darah pankreasnya bisa, atau masuk ke pembuluh darah yang di lengan. Itu beberapa cara untuk menyuntikkan stem cell pada kalau kita ngomongin nanti pasien diabetes. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, oh ini nih stem cell, produk dari Amrik, dari mana luar negeri, bentuknya kapsul, tinggal ditelen, terus cairan atau bubuk dicairin, terus diminum. Nah, itu bohong. Jangan mau ditipu ngeluarin biaya yang besar hanya untuk barang yang tidak jelas. Nah, kalau untuk stem cell yang benar, ya harus diproduksi di lab yang terstandar. Salah satu yang punyanya Prostem, itu lab yang untuk menyimpan dan juga memproduksi stem cell yang sudah terstandar. Di RSCM pun kita juga punya lab yang terstandar untuk memproduksi dan menyimpan stem cell juga. Iya, betul dok. Iya, sekarang ini kayaknya mesti edukasi ke masyarakat harus lebih lagi ya dok ya, karena ya gitu, karena orang-orang ini sudah desperate ya dok, terutama COVID ini kan membuat mereka nggak bisa secara lancar periksa ke dokter rutin gitu ya dok ya, karena takut COVID. Nah, itu dia. Jadi mereka akhirnya ya udahlah, mungkin saya harus butuh suplemen lebih dengan iming-iming stem cell tersebut, mereka jadi itu gitu ya dok. Betul. Jadi memang kalau ngomongin stem cell memang panjang sekali ceritanya, mulai dari
terutama yang untuk diabetes, mulai dari awal penggunaannya dulu, awal-awal sebenarnya terkait dengan adalah transplantasi pankreas. Jadi orang yang diabetes tipe 1 yang tergantung insulin itu, kan ada kondisi-kondisi mereka insulinnya udah diatur sedemikian rupa, tapi ngontrol gula darah udah susah banget, sering ngedrop, sering tinggi. Nah, akhirnya dipikirkan, oh gimana nih supaya bisa digantikan insulinnya. Akhirnya ditransplant itu pankreasnya dari orang yang sudah meninggal, jadi kayak donor organ, terus itu dimasukkan ke orang yang diabetes ini. Biasanya mereka yang awal-awal ada kerusakan ginjal juga, jadi transplant ginjal plus transplant pankreas, itu hasilnya bagus. Cuman stoknya kadang-kadang untuk transplant pankreas itu susah tekniknya. Akhirnya diekstrak pankreasnya, diambil namanya sel betanya. Nah, sel beta yang menghasilkan insulin tadi itu kayak diekstrak, diambil, dipanen lah dari pankreas yang orang yang meninggal tadi, terus dimasukkan ke dalam liver orang yang diabetes tipe 1. Nah, di situ si sel beta yang dari orang lain tadi itu ditaruh di orang yang diabetes tipe 1, akhirnya bisa menghasilkan insulin. Tapi itu juga dia harus minum obat, namanya obat yang untuk menekan sistem kekebalan tubuh supaya tidak ditolak itu organ yang dari orang lain. Karena kan itu organ asing ya, benda asing. Nah, karena prosesnya susah, stok orang yang mendonorkan organ pankreas yang meninggal tadi juga nggak banyak, akhirnya mulai dipikirkan cari stem cell sumber yang lain. Nah, ada banyak sumber tadi yang namanya dari sumsum tulang, dari jaringan lemak, dari tali pusat bayi, bahkan ada sumber-sumber yang lain yang lebih sulit untuk dicapai, tapi dia persentasenya lebih bagus. Nah, itu mulai dikembangkan. Nah, salah satu yang kita banyak gunakan, yang kemarin kita lakukan di RSCM, itu yang kita ambil di sumsum tulang. Kita ambil di sumsum tulang, jadi kita ambil dari tulang belakang. Jadi sumsum tulang itu ada orang sering bilang kalau yang namanya sumsum tulang itu saraf tulang belakang, sebenarnya beda, itu bukan. Jadi yang ada di tulang belakang itu bukan sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu benar-benar yang ada di dalam tulang. Kalau misalnya kita makan tulang ayam atau yang sapi yang dibelah tengah-tengahnya, yang paha, tulang pahanya dibelah tengah-tengahnya, itu kan ada sumsumnya di dalamnya. Nah, itu namanya sumsum tulang. Nah, itu mengandung banyak stem cell. Nah, kalau kita yang satu lagi sumber yang lain adalah dari ini jaringan lemak. Kalau orang operasi liposuction, nah itu sebenarnya bisa dipakai untuk diambil stem cell-nya, terus disuntikan kembali ke pasiennya. Atau bisa juga diambil dari tali pusat bayi, baik darahnya ataupun tali pusatnya. Nah, itu juga jadi sumber stem cell. Nah, kalau yang kita lakukan di RSCM, kita lakukan 2. Yang pertama, yang kemarin kita pakai dari sumsum tulang, kita sudah kerjakan ke 5 orang, dan itu gratis untuk ke 5-5-nya, ditanggung oleh penelitian yang di RSCM. Itu kita observasi selama 1 tahun. Secara keamanan, alhamdulillah relatif aman, tidak ada efek samping yang berarti, tetapi memang kita mendapatkan jumlah stem cell-nya juga nggak terlalu, nggak terlalu bagus sesuai dengan penelitian yang di luar. Penelitian yang dulu tuh hasilnya bagus banget. Kita evaluasi, kita lihat kebutuhan insulinnya, kemudian kita lihat juga produksi insulin yang ada di dalam tubuh. Nah, dari 5 pasien itu, alhamdulillah 3 insulinnya kebutuhannya turun, yang 1 bahkan lumayan, sampai 30% lebih turun. Kemudian ada tren dari insulin yang dihasilkan di dalam tubuh juga meningkat. Tetapi kita belum puas nih, hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena dari penelitian yang di luar negeri, sebenarnya ketika kita berikan stem cell itu bisa sampai turun kebutuhan insulinnya 50% lebih. Bahkan ada yang sampai bebas insulin. Tetapi memang nggak seterusnya, bisa antara beberapa bulan sampai 1 tahun. Nah, kita pingin mendapatkan itu, kita mau melihat itu. Cuman sayangnya kemarin kenapa
Kenapa kita nggak bisa melihat efek itu? Nah, kita curiga karena jumlah stem cell-nya masih kurang dari yang dibutuhkan. Yang kita ambil dari sum-sum tulang yang tadi udah banyak, kita ambil sekitar 150 mili, ternyata produksi atau jumlah stem cell-nya, dan memang biasanya orang-orang diabetes, stem cell-nya jumlahnya itu nggak terlalu nggak terlalu bagus. Jumlahnya nggak terlalu banyak, dan fungsinya juga nggak terlalu bagus. Oleh karena itu, yang berikutnya, proyek yang berikutnya ini kita mau rekrut lagi sekitar 10 pasien dan kita pakai jaringan tali pusat bayi. Nah, di situ kita ambil yang nama mesenchymal stem cell. Nah, kita tentukan jumlahnya berapa banyak, nanti dibantu juga dengan prostem. Nah, dari situ kita suntikan ke pasiennya. Bahkan kita suntikan 2 kali. Jadi kayak dosisnya benar-benar dosis yang sudah diketahui akan memberikan manfaat dari penelitian-penelitian yang ada dari itu sebelumnya. Berarti untuk yang tali pusat ini dari donor ya? Betul, ya? betul. Bukan Karena dari kan pasien sendiri, ya? pasiennya kan, kecuali kalau pasiennya udah hamil sebelumnya, terus menyimpan punya bank tali pusat dari anaknya, bisa lah digunakan. Tapi kalau yang ini kita ambil dari donor tali pusat. Jadi ada yang mendonorkan, ibu yang menghasilkan, yang hamil, terus melahirkan. Nah, itu tali pusatnya kita minta, istilahnya kalau dia mau mendonorkan, kita proses untuk dapat stem cell-nya. Terus dari situ diproses di lab, kita tumbuh kembang biakan selnya sampai jumlah yang kita butuhkan. Nah, dari situ baru kita panggilin pasiennya, kita suntikan stem cell-nya. Itu caranya, jadi bukan diminum. Betul, Dok. Harus di ruangan Betul, khusus ya, Dok, betul, ya, betul. disuntik Dan ya, memang Dok, ya. ada. Dari segi Iya. keamanannya gimana? Kenapa? Oh, sorry, Dok. Kalau dari segi keamanannya gimana? Kan ini diambil dari donor. Iya. Aman ya? Jadi bagus. Jadi kalau misalnya orang kan selama ini takut ya kalau misalnya dapat sel dari luar gitu, akan ada penolakan atau segala macam, ada efek samping. Nah, kalau mengenai yang mesenchymal stem cell dari tali pusat ini, itu aman. Kenapa? Karena tali pusat bayi itu belum ada, istilahnya tidak dianggap sebagai benda asing kalau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Bukan darah tali pusat loh ya. Ada sel yang menyelimuti tali pusat itu yang namanya mesenchymal stem cell, yang itu tidak punya sifat benda asing ketika disuntikan ke tubuh manusia yang lain. Jadi tidak akan ditolak. Jadi pada saat disuntikan ya lewat-lewat aja. Tetapi dia punya efek, yaitu membantu mengurangi peradangan yang ada dalam tubuh, terutama yang DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 2 itu yang menyebabkan resistensi insulin itu adanya peningkatan peradangan yang ada dalam tubuh. Nah, diharapkan dengan kita masukkan stem cell tadi, sistem peradangan dalam tubuhnya itu berkurang, menurun, resistensi insulinnya juga menurun, sehingga kerja insulin bisa lebih bagus. Bahkan bisa merangsang produksi sel beta yang ada di dalam pankreas. Jadi tadi sel beta yang di dalam pankreas yang udah mau mati gara-gara gula darah tinggi terus, akhirnya bisa hidup atau bisa berkembang lagi di situ, berkembang biak lah di dalam pankreasnya, jadi jumlahnya banyak sehingga bisa menghasilkan insulin lagi. Itu Mbak Rima. Luar biasa, Dok, lengkap sekali dan sangat menarik, Dok. Nah, ini cukup banyak nih, Dok, yang memberikan pertanyaan. Boleh. Kita pertanyaan ya, Dok, ya. Aku bacain ya, Dok. Yang pertama, terapi stem cell untuk diabetes mellitus ini akan menggantikan obat-obatan yang sudah ada atau pelengkap? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau untuk sampai saat ini, terapi stem cell lebih sebagai terapi yang dalam penelitian, belum terapi standar. Dari berbagai organisasi internasional juga belum merekomendasikan sepenuhnya apakah harus digunakan. Lebih ke kita gunakan terutama pada pasien-pasien DM tipe 1, tapi itu pun juga dengan stem cell yang khusus yang kita di Indonesia belum bisa mengembangkan. Jadi kalau DM tipe 1 itu karena insulinnya sel yang menghasilkan insulin sudah dirusak. Nah, itu kita kalau di luar negeri, di Amerika, kita ada sel namanya yang dari embryonic stem cell. Jadi
dari embrio terus dikembangkan menjadi sel beta, atau namanya induced pluripotent stem cell, jadi sel tertentu yang dimodifikasi genetik sehingga berubah menjadi sel beta menghasilkan insulin. Nah, itu kita di Indonesia belum ada. Nah, kita di Indonesia sekarang lebih mengembangkan untuk yang DM tipe 2. Nah, itu kita lebih fokus di situ. Oke, baik dok. Berarti yang sekarang ini masih Ya, difokuskan untuk di DM tipe tipe 2 dulu 2, ya dok ya? betul. Dan untuk tidak menggantikan terapi yang sudah ada saat ini. Kalau kita bilang sebagai pelengkap, mungkin iya, tetapi pelengkapnya ini benar-benar yang advance sekali, karena memang kita untukkan untuk DM tipe 2 yang sudah harus pakai insulin, yang udah benar-benar nggak mempan kalau cuma pakai obat aja. Jadi ada kriterianya, gitu. Nggak semua pasien diabetes ujuk-ujuk pakai stem cell nanti biar nggak perlu pakai minum obat lagi. Nah, targetnya bukan itu untuk saat ini, gitu. Setuju dok. Lalu untuk pemberiannya dok, itu biasanya berapa kali suntik dok? Harus berapa kali atau cukup sekali Ya, dulu ya. dipantau? Nah, ini yang memang masih belum ada konsensus atau kesepakatan di seluruh dunia. Beda-beda protokolnya. Bahkan masukin suntikannya kemanapun beda-beda. Ada 2 jalur. Ada yang langsung masuk ke dalam pembuluh darah pankreasnya tadi. Ada yang masuk ke lewat infusan, kayak infus orang kalau misalnya kita lagi di infus biasa aja di rumah sakit. Nah, yang pertama kita yang kemarin yang pakai sumsum tulang itu kita langsung masukin ke pembuluh darah pankreasnya tuh. Nah, tapi kalau yang sekarang kita mau pakai approach yang lebih mudah, karena yang itu memang relatif susah sekali, prosedur aja tuh ngabisin sampai 70 sampai 100 juta tuh untuk hanya untuk nyuntikin aja, belum produksi stem cell-nya sendiri. Nah, nanti kita mau pakai yang infus dalam pembuluh darah. Nah, baru nanti kita lihat efeknya. Evaluasinya seperti apa? Nanti evaluasinya kalau kita habis suntik. Nah, kalau yang di luar ada yang 1 kali suntik. Nah, kita nanti pakai yang 2 kali suntik dengan jeda 3 bulan. Nah, dari situ setelah kita suntikan, kita evaluasi selama 1 tahun. Bisa diperpanjang tergantung nanti kita kesepakatan peneliti. Tim penelitinya banyak dari berbagai departemen. Nah, evaluasi apa aja, kita minta laporan dari gula darahnya tiap minggu via WA. Jadi pasien-pasien kemarin punya WA khusus dengan saya, dengan asisten penelitian yang lain, lapor hasil gula darah, kita pantau insulinnya. Kemudian tiap berapa bulan harus datang ke RSCM atau ke FKUI, ke lab yang kita sudah tunjuk untuk diambil darahnya, untuk kita ukur nanti parameter-parameter tertentu. Itu. Nah, ngomongin parameter itu, kira-kira apa sih yang diperiksakan pada pasien-pasien DM yang mengikuti? Ya, tadi udah saya singgung sebagian kecil. Yang pertama, gula darah puasanya. Nanti ada gula darah 2 jam setelah, ada protokol nama kita bilang untuk mengukur kadar insulin di dalam darah, itu nama mixed meal tolerance test. Jadi kita berikan susu khusus yang memang diproduksi khusus untuk penelitian ini, terus kita suruh minum. Nah, 1 jam, kemudian 90 menit, 120 menit, itu kita ambil darahnya. Nah, dari situ nanti kita bisa ukur produksi insulinnya. Terus itu untuk yang gula darah, kemudian untuk insulin. Belum lagi nanti untuk kadar insulin atau yang disuntikan. Kita pantau. Kalau misalnya ternyata insulin yang di dalam tubuhnya makin lama makin naik, kan berarti kebutuhan insulin dari luar yang harus disuntikan menurun kan. Nah, itu kita akan turunkan secara perlahan juga dosis insulin yang dari suntikan dari luar supaya gula darahnya nggak ngedrop. Nah, kalau untuk terkait parameter-parameter yang lain, kayak misalnya itu lebih terkait untuk penelitian. Nanti kita lihat sistem kekebalan tubuhnya bagaimana, atau sistem imunnya bagaimana, kemudian parameter-parameter yang lainnya juga, peradangan yang di dalam tubuh. Nah, itu juga kita evaluasi. Tapi itu lebih untuk kepentingan penelitian. Tapi kalau untuk kepentingan pasiennya, ya itu tadi. Oh ya, satu lagi, terkait komplikasi. Kita evaluasi juga komplikasinya. Jadi, dari banyak penelitian di luar negeri, stem cell itu bisa membantu memperbaiki komplikasi-komplikasi yang udah ada. Misalnya, tadinya sering kesemutan. Nah, kalau dapat stem cell, ada beberapa yang merasakan perbaikan dari kesemutan-kesemutan yang berkurang cukup signifikan. Ada yang ginjalnya udah bocor nih misalnya. Nah, ketika dapat stem cell, kebocorannya jadi berkurang.
Baik dok, mungkin coba kita cari pertanyaan lagi ya dok ya. Ini ada dari Nukman, apakah bisa menggunakan stem cell dari orang lain ke orang yang berbeda? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh dokter Farid ya bahwa tadi Betul, sebutannya allogenik ya betul. dok ya, kalau dari dokter Ya, lain gitu ya dok ya. Nah untuk yang rekrut kali ini dokter menggunakan dari tali pusat betul, bayi betul. ke orang lain gitu, dan tentunya nggak perlu khawatir ya, karena pasti donornya sudah Ah, di iya, screening betul, sedemikian betul, rupa ya dok ya. betul. Jadi kalau tadi Mbak Rima udah menyebutkan Jadi ada dua mudah-mudahan jenis stem cell, yaitu autologus sama allogeneic. Autologus dari pasiennya sendiri, yang kayak pasien yang kita udah kerjakan 5 kemarin di RSM, itu autologus karena diambil dari sumsum tulangnya sendiri, terus kita proses stem cell-nya, terus kita suntikan lagi, balikin ke pasiennya. Nah kalau yang periode yang kedua ini kita ambil dari talep pusat tadi, yang sudah di screening sedemikian rupa sehingga dipastikan keamanannya, juga terkait dengan jenis sel yang diberikan pun juga tidak ada penolakan gitu. kemudian ini ada lagi yang bertanya dari Pak Sandra Putri, seberapa besar tingkat kesembuhan diabetes menggunakan stem cell dok? Meskipun Ya, ini memang masih bagus nih uji klinis pertanyaan ya Pak dok ya. Sandra ya, Pak Sandra Putih ya. Jadi kalau dari penelitian-penelitian yang sudah ada di luar negeri, itu kita bisa dapatkan sekitar sepertiga pasien yang dapat stem cell itu bisa 80% bahkan 100% bebas insulin, tetapi nggak seterusnya. Pengamatan paling lama itu saya tidak salah ingat sekitar 3 sampai 5 tahun, itu hanya sebagian kecil yang bisa bertahan sampai benar-benar bebas insulin. Nah, sepertiganya lagi itu turun sekitar 50%-an atau setengahnya dari sebelum dapat stem cell. Nah, terakhir sepertiganya ada yang responnya nggak terlalu optimal. Jadi yang dia gula darahnya, kebutuhan insulinnya turun cuman di bawah 30% atau bahkan tidak turun sama sekali. Nah, kita masih belum tahu pasien yang mana yang akan respon, pasien yang mana yang tidak respon. Nah, makanya ini kita masih dalam suatu penelitian atau uji klinis, bukan sesuatu yang standar diberikan sehari-hari tinggal minta jadi gitu. Sekarang kan lagi rame tuh ya yang kayak namanya brainwashing. Nah, kalau ini kita masih penelitian, masih diteliti benar-benar bermanfaat atau tidaknya. Tapi kalau penelitian di luar negeri memang banyak menunjukkan manfaatnya. Iya, dan Betul, kondisi tiap betul, pasien juga betul, pasti betul. beda-beda dok ya. Nah, mungkin ini teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Ini ada dari BP Hamuati. Nah, ini kalau sekretom apa bedanya dengan stem cell dan Wah, juga ini PRP, dok? pertanyaannya Kayaknya sekarang udah mulai advance sekali hangat nih. ini ya, dok. Bagus bagus pertanyaannya. Jadi kalau sekretom itu produk dari selnya yang diproduksi oleh selnya. Kalau stem cell ya selnya sendiri gitu. Kalau misalnya stem cell, kita berikan selnya ke dalam, kalau kita bilang terapi stem cell, berarti kita memberikan stem cellnya ke pasien. Nah, kalau terapi sekretom, itu selnya ditaruh di satu tempat. Nah, di dalam satu tempat itu dia memproduksi namanya sekretom. Nah, cairan sekretom inilah yang nanti bisa disuntikan ke dalam tubuh pasien. Nah, sekretom ini isinya apa? Macam-macam. Si stem cell tadi itu memproduksi berbagai hal, berbagai senyawa yang dianggap bisa memperbaiki kondisi satu pasien. Itu untuk sekretom. Nah, kalau PRP beda produk lagi. Di dalam PRP ada stem cell-nya, tapi ada juga komponen-komponen yang bukan stem cell, yang dianggap punya manfaat juga pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kegunaannya beda-beda tergantung kita mau terapi apa, kemudian sumbernya juga kadang bisa sama, bisa juga berbeda. Kalau PRP biasanya paling sering kita ambil dari jaringan adiposa atau jaringan lemak, jadi orang yang habis liposuction, itu PRP itu paling banyak. Dan lebih ke Betul, betul. outletnya Kalau sendiri ya dok ya, PRP autologous lebih ya dok ke kalau PRP. autologus karena memang di situ ada sel imunnya juga, jadi ada resiko juga kalau misalnya nggak hati-hati. Iya, wah menarik banget nih dok. Ini dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silahkan.
Oh, ini secara umum berapa besar biaya pengobatan menggunakan stem cell? Informasi bahwa sekali suntik biayanya besar. Ah, ah, ah. Atau mungkin mau tanya Ya, dok, untuk biayanya berapa? kalau kita ngomongin biaya masih agak fluktuatif karena setiap pasien kebutuhannya biasanya beda-beda. Karena kita hitung nanti jumlah selnya itu adalah 1 juta sel per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya kilogram berat badannya makin besar, pasti akan butuh biaya makin besar juga. Tapi sebagai gambaran, kalau untuk yang kemarin kita sudah kerjakan di RSCM, satu pasien baik itu untuk 1 kali pengambilan stem cell-nya, pengambilan sumsum tulang, kemudian darah dari sumsum tulangnya, kemudian sampai processing stem cell-nya, kemudian penyuntikan bisa antara 200 sampai 250 juta satu pasien. Nah, nanti yang untuk yang periode yang kedua ini, yang mesenchymal stem cell yang kita lagi rekrut subjek juga, itu bahkan mungkin agak lebih mahal, tergantung dari harga satu selnya berapa rupiah, bisa sekitar antara 250 sampai 300 juta. Oh, gitu ya dok ya. Nah, tadi sambil menyambung ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya teman-teman. Mungkin sambil kita lanjutkan dok, tadi kan dokter bahas terkait rekrutmen pasien yang penggunaan allogeneic MSC dari Ah, telur ya, ya, pusat. ya. Mungkin boleh dok diceritakan sambil nanti aku akan bantu teman-teman buat tunjukin posternya ya, kriteria-kriteria yang Betul, bisa betul. masuk dalam penelitian Ya, dokter. jadi Mungkin boleh diceritakan. teman-teman Prostem, kita di RSCM saat ini sedang melaksanakan penelitian juga. Nah, penelitian yang terkait stem cell ini, yang kita masuk ke periode kedua karena menggunakan jenis yang berbeda, sel yang berbeda, tapi persiapan, kemudian kriterianya, kemudian juga evaluasi atau penilaiannya itu sama. Nah, kriteria yang utama adalah ini hanya untuk pasien diabetes tipe 2. Itu yang pertama. Nah, pasien diabetes tipe 2, Oke. nah teman-teman Dicatat ya Prostem kalau teman-teman. misalnya ada yang tertarik untuk ikut atau keluarganya, jadi mungkin bukan pribadi tapi keluarganya mau ikut, nah nanti silakan di akhir IG live ini kalau nggak salah dari Prostem akan menayangkan ya ininya ya, flyernya ya, rekrut nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menanyakan bagaimana kalau mau ikut, di situ nanti kita akan seleksi. Nah, kembali ke kriteria tadi, yang pertama harus diabetes tipe 2 itu satu. Kalau belum yakin diabetes tipe 2 atau tipe 1, mungkin bisa coba dilihat riwayatnya apakah dulu pernah dapat obat tapi sempat terkontrol awal-awal atau sekarang nggak terkontrol jadi harus dapat insulin, itu udah pasti diabetes tipe 2. Nah, kalau dapatnya dari awal insulin, nah itu ditanya lagi ke pasiennya, ke dokternya, dok saya ini diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2? Tapi biasanya secara umum diabetes tipe 1 itu biasanya dari kecil, dari usia di bawah SMP, SD gitu sudah ketahuan tuh. Jarang yang diabetes tipe 1 di usia dewasa, walaupun ada. Itu syarat yang pertama, diabetes tipe 2. Yang kedua, usianya, umurnya antara 30 sampai 65 tahun. Mohon maaf, kita masih belum bisa mengakomodir usia yang di bawah itu atau di atas 65. Itu mentok sementara karena yang namanya penelitian itu harus saklek. Ada batasan-batasan tertentu yang sudah disepakati oleh peneliti dan tim penilai yang namanya komite etik. Nah, itu kita sepakati usianya segitu. Nah, yang ketiga, kebutuhan insulin. Jadi udah harus pakai insulin. Bisa insulin aja atau kombinasi insulin dengan obat minum. Nah, yang terakhir, insulinnya itu minimal kebutuhannya adalah 0,5 unit per kilogram berat badan yang sudah dipakai saat ini. Contohnya gini, saya misalnya ya, atau siapa gitu penderita diabetes atau orang yang menderita diabetes, berat badannya 70. Nah, sebelum ikut penelitian ini, minimal dia dosis total insulin hariannya sehingga 70 kali setengah, berarti 35 unit. Terserah mau komponen yang mana, mau yang komponen yang sekali sehari, atau yang tiap kali mau makan, atau yang 2 kali makan, pokoknya totalnya kalau dijumlah dalam 1 kali 24 jam, itu 0,5 unit per kilogram berat badan. 0,5 unit per kilogram berat badan. Itu syarat-syaratnya. Nanti
kalau apakah bisa masuk atau tidak, kita akan nilai lagi fungsi ginjal, fungsi jantung, segala macam, itu lebih detail lagi. Tapi itu syarat utamanya yang tadi saya sampaikan 4 tadi itu. Oke dok, nah ini sangat menarik ya. Teman-teman mungkin bisa dibantu untuk share ke teman-teman atau keluarganya ya, karena ini banyak banget dok yang menghubungi Prostem gitu ya. Ini ada nggak potensi diabetes? Nanti boleh teman-teman menghubungi Prostem ataupun nanti kami akan tampilkan flyernya gitu ya. Harus menghubungi ke tim Dokter Farid itu siapa begitu. Nah mungkin sekian dulu ya dok ya. Sama-sama Mbak Rima, terima kasih juga. Oleh Amin, amin, amin. Saya sih akan tetap mantau terus walaupun lagi di Belanda. Moga-moga tahun depan sudah kembali lagi dan insya Allah akan ikut langsung kembali terjun untuk Kempriten Stem Cell ini. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Mbak Rima. Sudah jauh-jauh dari Belanda gitu ya. Oke. Nanti saya izin share ini ya dok ya, kriteria inklusi untuk rekrutmen pasien penelitian stem cell pada diabetes menggunakan tali MSC tali 1i. Baik, terima kasih yuk, mari. Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, untuk yang sebentar ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan IG Live Prostem itu bisa lihat langsung di profilnya Prostem gitu ya. Nanti biasanya kita akan save. Nah, sebelum kita akhiri IG Live ini, aku akan menampilkan apa aja sih syarat-syarat untuk masuk menjadi pasien rekrutmen penelitiannya tim Prof Pradana atau salah satunya yaitu Dr. Farid. Nah ini bergabung dalam penelitian terapi stem cell pada diabetes mellitus tipe 2, di mana penelitian ini tidak dipungut biaya untuk rekrutmen pasien ini, di mana untuk tim penelitinya ini diketuai oleh Prof. Pradana Suwondo, dan ada Dr. Diki, kebetulan Dr. Diki kalau nggak salah tadi ikut join live ya dok ya. Nah dan juga Dr. Farid yang kebetulan masih ada di Belanda, nanti akan kembali ke Indonesia untuk membantu juga. Nah mungkin untuk manfaat yang diperoleh aku bantu bacakan. Yang pertama yaitu akan mendapatkan screening pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan jantung sebelum terapi sel punca. Kemudian yang kedua, pemberian terapi sel punca tali pusat melalui jalur pembuluh darah di lengan sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan ke-1 atau 0, dan juga ketiga. Jadi nanti akan disuntikan sel puncanya gitu ya. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan pemeriksaan pemantauan gula darah setiap minggu, dan pemeriksaan laboratorium pada bulan ke-1, 3, 6, dan juga bulan ke-12 setelah dilakukan terapi stem cell. Dan yang keempat tentunya akan mendapatkan konsultasi secara gratis gitu ya dengan timnya Prof. Pradana selama penelitian. Nah, tentunya untuk mengikuti rekrutmen pasien ini pasti ada kriterianya gitu ya. Jadi memang tadi disebut oleh Dr. Farid bahwa harus penyandang DM tipe 2. Kemudian yang kedua usianya kurang dari 65 tahun atau dari 18 tahun hingga 65 tahun. Lalu yang ketiga sedang menggunakan insulin dosis lebih dari atau sama dengan 0,5 unit per kilogram berat badan seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Farid ya cara penghitungannya. Kemudian tentunya tidak sedang hamil dan tidak memiliki kondisi autoimun, kanker, dan juga kelainan darah. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman-teman boleh menghubungi langsung ke timnya Dr. Farid di 0821 1037 1245. Dan ini merupakan tim dari Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM gitu ya. Nah ini sudah sangat lengkap teman-teman, boleh teman-teman di capture mungkin nanti menghubungi timnya Prof apabila teman-teman merasa keluarganya atau temannya atau rekannya gitu ya masuk ke dalam kriteria ini gitu, karena ini mudah-mudahan hasilnya baik dan sehingga datanya itu bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk masyarakat-masyarakat lain gitu ya yang membutuhkan. Nah mungkin itu aja. Sekali lagi untuk teman-teman yang ketinggalan live Instagramnya, bisa untuk menonton siaran ulangnya atau rekamannya itu di profil Instagram Prostem. Jadi mungkin gak nonton dari awal, bisa ditonton di sana gitu ya. Nah mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi ke Prostem baik di website dan juga media sosial lain. Mungkin saya Rima mengizinkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.